Hai pejuang otomasi, selamat datang ke kelas belajar RPA UiPath. Topik pada video kali ini berjudul Berkenalan dengan UiPath. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang pengenalan apa sebenarnya Robotic Process Automation atau RPA. Pada video kali ini, saya akan membahas terkait salah satu software RPA yang cukup terkenal, UiPath. Dimulai dari sejarah, arsitektur, instalasi, dan terakhir kita akan latihan bersama membuat robot kita yang pertama. Dan mari kita mulai. Sebelum kita mulai hands-on, saya akan cerita sedikit nih sejarah terkait software yang akan kita gunakan ini. Jadi, UiPath ini merupakan startup yang didirikan oleh Daniel dan Marcus pada tahun 2005. Jadi si Daniel ini sebelumnya adalah senior employee di Microsoft, mengembangkan teknologi yang disebut dengan RPA untuk mengotomatisasi fungsi back office pada perusahaan, misalnya finance. Pada masa itu, UiPath harus berkompetisi dengan dua top vendor RPA lainnya. Salah satu strategi bisnis UiPath adalah menjadi perusahaan global. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan perusahaan tersebut, yang hingga kini memiliki kantor cabang di seluruh dunia sebanyak 7. Yang terdekat dengan kita adalah di Singapura. Menariknya, di tahun 2020, perusahaan ini mencapai valuasi sebesar 10,2 miliar US dollar, atau jika dirupiahkan menjadi 14 triliun rupiah. Angka ini setara dengan Gojek yang telah mencapai status dekakorn. Software RPA sebenarnya banyak di market, baik yang open source maupun yang berbayar. Namun, top 3 terpopuler sekarang adalah UiPath, Automation Anywhere, dan Blue Prism, di mana mereka saling bersaing untuk berebut klien di RPA market. Setelah belajar terkait sejarah UiPath, selanjutnya kita mulai perkenalan terkait komponen-komponen dari software ini. Yang pertama adalah tools untuk development yang memiliki 3 varian. Varian yang pertama kita kenal dengan UiPath Studio, yang merupakan tools development yang lebih umum ditargetkan untuk pengguna yang memiliki background pemrograman sebelumnya. UiPath Studio Pro juga ditargetkan untuk developer, tapi dengan fungsionalitas yang lebih canggih dan lebih keren istilahnya. Misalnya test automation ataupun mobile automation. Jadi, robotnya bisa berjalan di aplikasi mobile seperti Android dan iOS. Berikutnya, UiPath Studio X merupakan yang paling menarik ya menurut saya, karena target penggunanya adalah user non-IT yang tidak memiliki background pemrograman sama sekali, misalnya finance, accounting, HR, dan lain-lain. Istilahnya adalah citizen developer. Jadi goalnya adalah user bisa melatih sendiri robot yang membantu tugas administratif mereka, semacam asisten. Melihat jargon bisnis UiPath yang sering digaungkan yaitu one robot for every person, maka kedepannya kita mungkin akan melihat transformasi yang lebih canggih lagi terhadap tools Studio X ini. Kita akan lihat. Next, UiPath Orchestrator. Istilah lainnya adalah controller, berupa web page yang memungkinkan kita untuk mengontrol banyak robot dari satu tampilan. Jadi kita bisa membuat schedule berapa kali sehari robot itu jalan, memonitor robot mana yang gagal ataupun masih nyangkut. Fitur ini akan sangat berguna terutama untuk perusahaan yang telah menginstalasi robot dalam jumlah yang besar. Terakhir, merupakan komponen yang paling penting, yaitu robot itu sendiri. Walaupun namanya robot, pada kenyataannya, robot ini hanya berupa software script yang dijalankan secara virtual. Jadi bukan merupakan robot yang memiliki tangan dan kaki ya, seperti yang ada di film. Ada 2 macam robot UiPath di sini. Yang pertama adalah attended robot. Fungsinya adalah sebagai asisten virtual yang bekerja secara langsung sebagai seorang karyawan. Jadi karyawan tersebut harus menjalankan suatu perintah, misalnya klik tombol start di keyboard,
agar robot tersebut bisa berjalan sesuai dengan logika yang telah diprogram sebelumnya. Contoh kasusnya adalah di customer service. Ketika kita menelpon customer service di bank, akan ada proses verifikasi yang akan dilakukan. Misalnya mengecek tanggal lahir, menanyakan nama ibu kandung kita, alamat, dan akan dicocokkan dengan data yang tersimpan di bank tersebut. Attended robot dapat membantu menyederhanakan proses ini. Unattended robot adalah robot yang bisa dijalankan secara otomatis, sesuai dengan jadwal yang telah diset di orchestrator, tanpa campur tangan manusia sama sekali. Jenis robot ini paling pas digunakan untuk menyelesaikan tugas dalam jumlah yang besar, misalnya melakukan input ribuan data transaksi dari Excel ke ERP perusahaan. Robot ini bisa berjalan selama 24 jam non-stop secara automated. Setelah mengetahui komponen-komponen dari UiPath, berikutnya kita akan belajar apa sih hubungan antara komponen tersebut dan bagaimana mereka bekerja satu sama lain, atau yang kita kenal dengan arsitektur dari UiPath. Di sebelah kiri, kita bisa melihat UiPath Studio Family, memiliki banyak subproject yang tergantung dengan kebutuhan. Semua proses training robot, logic, dilakukan di sini, baik oleh developer ataupun non-IT user dengan Studio X. Setelah proses training selesai, kumpulan logic atau aturan kerja tersebut akan dipublikasikan ke orchestrator, yang lokasinya tersentralisasi di satu tempat, di satu server. Orchestrator ini sifatnya web page, dan idealnya adalah orang yang akan bertugas memantau semua robot yang akan dipublikasikan ini. Jika jumlah robotnya cukup banyak dan kompleks, maka kita bisa menggunakan konsep package dan folder untuk mempermudah pengorganisasian dan manajemennya. Detail tentang orchestrator ini akan kita bahas di video lainnya. Terakhir, masing-masing robot, baik unattended maupun attended, memerlukan satu PC, baik itu secara fisik maupun virtual, untuk menjalankan tugas-tugas yang telah diprogram. Masing-masing PC ini akan terkoneksi ke Central Orchestrator sehingga bisa dipantau secara menyeluruh. Untuk presentasi, cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan langsung belajar praktek dengan software UiPath ini. Langkah pertama adalah memastikan prerequisite software yang dibutuhkan agar UiPath bisa berjalan sudah terinstall, yaitu minimum.NET Framework versi 4.6.1. Link untuk download dan instalasi saya sertakan di deskripsi video. Untuk mengecek apakah .NET Framework sudah terinstall di komputer kita atau belum, kita bisa pergi ke menu Control Panel. Kemudian di dalam menu Programs, di dalam Programs and Feature, kita pilih menu Turns Window Feature On or Off. Jika .NET Framework versi 4.6 kita sudah terinstall, maka kotak hitam di sebelah kiri akan terisi. Dalam artian berarti .NET Framework kita sudah terinstall. Oke, setelah memastikan prerequisite-nya terpenuhi, selanjutnya kita akan coba melakukan instalasi terhadap UiPath Studio. Kita buka dari browser. Dari menu Google, cukup diketik Cloud UiPath. Kita bisa pilih menu yang paling atas, proses untuk mendownload UiPath Studio. Pertama-tama akan muncul layar login. Dalam hal ini, saya memilih login menggunakan akun Gmail ke portal UiPath. Muncul layar untuk memasukkan alamat service URL. Menu digunakan pada versi Studio terbaru dan dipakai jika kita menggunakan UiPath Automation Cloud. Untuk modul awal ini, kita cukup menggunakan standalone version aja. Untuk itu, kita klik More Option di pojok kiri bawah. 3 pilihan akan muncul di sini. Yang pertama adalah Sign In,
Sama seperti sebelumnya, yaitu menu ini dipilih jika kita ingin menggunakan UiPath Automation Cloud. Menu kedua digunakan jika kita sudah memiliki Orchestrator License terpisah, yang belum kita perlukan saat ini. Oleh karena itu, kita akan menggunakan pilihan terakhir, yaitu Standalone Version, yang artinya hanya diinstalasi di personal komputer masing-masing. Setelah memilih Standalone Version pun akan muncul dua pilihan. Add License Key, kita gunakan jika sudah membeli versi Studio berbayar. Umumnya digunakan oleh perusahaan. Untuk penggunaan personal, kita cukup menggunakan versi Community Offline. Pada tahap terakhir, akan muncul lagi 3 versi. Yang pertama adalah UiPath Studio Pro. Seperti namanya, versi ini digunakan oleh pemain pro di bidang UiPath. UiPath Studio adalah versi yang akan kita gunakan selama series belajar ini, karena memberikan fungsi yang cukup, walaupun tidak secanggih Pro version. Dijelaskan juga bahwa versi Studio ini paling cocok untuk pengguna yang memiliki background pemrograman dasar. Nah, bagaimana jika pengguna tidak memiliki background pemrograman sama sekali? Alternatif terakhir adalah UiPath Studio X, yang ditujukan penggunanya adalah dari kalangan user business, non-IT, seperti finance, HR, legal. Versi ini akan ada pembahasannya pada course terpisah karena fitur-fiturnya yang cukup unik. Dengan adanya 3 versi ini, menunjukkan bahwa UiPath berusaha untuk menjangkau semua kalangan, baik dari IT ataupun non-IT. Baik, kita pilih UiPath Studio. Akan muncul splash screen lagi yang pada dasarnya adalah melakukan loading terhadap plugin-plugin dasar yang diperlukan. Dan proses instalasi selesai, sederhana dan cepat. Akan muncul menu pilihan yang mengarahkan kita ke situs belajar resmi dari UiPath. Dan yang paling menarik di sini, semuanya gratis. Situs pembelajarannya sendiri sangat interaktif, menarik, dan tidak membosankan. Jadi, setelah menonton video perkenalan ini, dan jika ingin memperdalam ilmu lebih jauh, silakan untuk eksplorasi lebih jauh. Untuk sekarang, di sebelah kiri, kita bisa melihat 8 menu utama pada layar pembuka UiPath Studio, di mana kita sekarang berada pada menu Start. Menu Open digunakan jika kita ingin membuka project yang sudah kita buat sebelumnya. Jika diklik, akan muncul Windows Explorer. Karena kita belum ada project sama sekali, maka akan saya close dulu. Template digunakan jika kita ingin menggunakan kode atau fungsi yang dibuat sebelumnya, sehingga kita bisa mempersingkat waktu development. Tim digunakan jika ada beberapa developer bekerja pada satu project yang sama, menggunakan teknologi Git. Dan ini umumnya digunakan untuk project skala besar. Tools berisi apps dan extension yang akan membantu kita dalam development nantinya. Kita akan kembali ke bagian extension ini, terutama pada topik otomasi web browser. Setting digunakan untuk mengubah beberapa konfigurasi, misalnya bahasa, template warna, yang memiliki 2 pilihan yaitu light and dark. Warna sekarang adalah light mode dan dark mode biasanya digunakan untuk yang suka mode gelap ya pada saat coding. Untuk sekarang kita biarkan dulu settingan default dan kita akan kembali ke menu Start. Di sebelah kanan ada 4 jenis project yang bisa kita buat. Proses, library, test automation, dan template. Pada tahap ini, kita akan memulai dengan jenis yang paling dasar, yaitu proses. Untuk UiPath Project sendiri, spesifikasi lokasi penyimpanan file akan diminta di awal. Untuk nama project akan saya masukkan project 1_introduction. Untuk lokasi akan saya biserkan default. Dan yang terakhir, kita akan coba klik create.
Dan muncullah layar utama yang merupakan tempat bagi seorang RPA developer akan menghabiskan hari-harinya. Walaupun menunya terlihat banyak, namun tidak usah khawatir ya teman-teman, kita akan belajar step by step. Pada tahap ini, saya akan fokus menjelaskan pada bagian berikut yang menurut saya penting untuk dasar pembelajaran. Yang pertama adalah toolbar utama pada kiri atas. Menu yang akan kita gunakan adalah tombol segitiga biru seperti tombol play di sini. Debug current file yang digunakan untuk menjalankan program. Jika kita klik, akan muncul 3 pilihan, yaitu run file, debug, dan run. Run file digunakan jika kita ingin menjalankan spesifik file. Debug digunakan jika kita ingin menjalankan program dalam mode testing. Dan run digunakan jika kita ingin menjalankan keseluruhan project file. Kemudian, di sebelah kiri adalah tampilan struktur project file. Dependencies adalah plugin yang akan kita gunakan dalam project kali ini. Sebagai contoh, di sini yang default terinstalasi adalah plugin untuk Excel dan email. Kita dapat menambahkan plugin manual di sini dengan cara klik kanan pada bagian dependensi, kemudian kita pilih Manage. Maka akan muncul kotak dialog, di mana kita bisa memilih plugin apa saja yang akan kita install. Oke, untuk sekarang kita akan coba cancel dulu, karena belum ada plugin yang akan kita instalasi. Masih pada layar tampilan project file, kita dapat melihat file main.xaml. File ini adalah file utama yang akan dieksekusi pertama kali jika program dijalankan. Jadi, untuk program UiPath ini, ekstensi program yang digunakan adalah Extensible Markup Language atau XAML. Dari layar project, kita akan berpindah ke layar sebelahnya, yaitu Activities. Caranya kita bisa klik tombol di kiri bawah Activities, dan kita akan melihat kumpulan fungsi yang bisa kita manfaatkan dalam proses pengembangan robot. Setelah mengenali beberapa fungsi dasar di UiPath Studio seperti Run, Project, dan Activity, sekarang kita akan coba membuat robot pertama kita, yaitu membuat kotak dialog yang menampilkan tulisan Hello World. Caranya adalah, pertama-tama pastikan teman-teman berada pada tab Project. Kemudian double-klik main.xaml. Selanjutnya, kita pindah ke tab Activities di sebelah kiri. Langkah pertama adalah memilih kotak sequence. Tidak perlu khawatir teman-teman, walaupun belum ngerti ya, nanti kita akan bahas lebih detail untuk masing-masing activity atau fungsi dan kegunaannya. Sekarang, di pelajaran pertama ini tujuannya hanya untuk demonstrasi agar teman-teman mendapatkan feel dan kesan pertama. Gimana sih proses pembuatan robot tersebut? Di sini kita bisa search tombol sequence. Kemudian sistem codingnya di sini adalah drag and drop ya. Jadi cukup user friendly untuk seseorang yang tidak terlalu terbiasa dengan aktivitas yang heavy coding menggunakan text base. Kita bisa drag activity sequence ini ke tengah, sebelah kanan. Kemudian di sebelah kanan kita bisa klik pada bagian properties dan akan muncul beberapa komponen yang bisa kita edit. Misalnya di sini, kita akan coba ganti nama dari default sequence ini menjadi main sequence. Hello World. Selanjutnya, untuk memunculkan kotak dialog, kita search activity yang dinamakan message box di sebelah kiri. Kita akan coba tarik ke tengah. Di sini, kita bisa mengetik kata di tengah diawali dengan tanda petik, pesan apapun. Dalam hal ini, kita akan coba ketikkan kata Hello World.
Selesai, kita bisa klik Run di sebelah kiri. Dan kita bisa lihat kotak dialog di sini. Robot akan memunculkan kata pesan Hello World. Nah, selanjutnya di sini kita bisa melihat ada hanya satu tombol OK di sini. Kita bisa memodifikasi kotak dialog message box ini sedikit. Kita akan coba klik OK. Dan pastikan program yang sudah berhenti berjalan. Kemudian kita klik kotak dialog message box di sini. Dan di sebelah kanan kita ke bagian button dan kita bisa memilih beberapa pilihan. Kalau yang defaultnya adalah tombol OK, kita bisa memunculkan tombol OK cancel, yes no cancel, ataupun yes no. Saya akan coba pilih yes no dan cancel. Kemudian kita coba run lagi prosesnya. Dan akan muncul 3 kotak dialog di sini. Yes, no, dan cancel. Dengan tulisan Hello World.